Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang motif pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Iya sahabat IMP, tadi pagi terjadi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar yang mengakibatkan si pelaku dengan sangat miris ya, langsung meninggal di tempat dengan tubuh yang terpisah. Dan ada beberapa anggota polisi yang memang mengalami luka-luka dan ada satu juga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan kita doakan bagi yang meninggal dunia, semoga husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat IMP, di sini masih simpang siur tentang motif pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar. Kalau untuk yang saya lihat, bukan hanya satu orang saja, karena yang saya lihat ini berkelompok. Akan adanya teror-teror ke depannya bagi anggota kepolisian, karena teror yang memberikan teror kepada kepolisian itu adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang sentimen dengan Polri. Nah, untuk motifnya, karena memang kemarin disahkannya RUU KHP menjadi undang-undang. Ada sebagian masyarakat yang memang tidak terima dengan disahkannya RUU KHP menjadi undang-undang. Padahal di sini yang saya lihat ada bagusnya, karena sedikit demi sedikit pemerintah menerapkan politik islah sesuai yang ada di dalam kitab usul fikih bab kenegaraan. Isi di dalam RUU KHP yang disahkan menjadi undang-undang itu adalah karena di sini ada perbedaan mendasar tentang hukuman pidana mati yang memang diberikan kebijakan untuk dihukum dulu selama 10 tahun. Jikalau terlihat perubahan baik, itu akan dibebaskan dalam 10 tahun pidana. Tapi kalau misalkan memang tetap tidak ada perubahan baik, baru akan diadakan pidana mati. Dan yang kedua, di sini dalam hukum pidana pun juga, pidana penjara, adanya keringanan untuk memberikan kesempatan orang-orang bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, di dalam RUU KHP yang disahkan menjadi undang-undang pun juga di sini yang menjadi kontroversi dan yang menjadi beberapa masyarakat atau kelompok-kelompok khawarij yang memang tidak terima, yaitu dengan diterapkannya RUU KHP yang disahkan menjadi undang-undang untuk perhotelan. Di sini dengan diadakannya RUU KHP perhotelan yang dinilai akan menjadikan Indonesia ini mengalami kemerosotan demokrasi. Di sini salah satunya motif bom bunuh diri yang saya lihat karena tidak terima dengan disahkannya RUU KHP, check-in di hotel tidak nikah dipidana 1 tahun penjara. Ini berlaku di seluruh Indonesia yang memang sudah disahkan di hari kemarin tanggal 6 Desember 2022. Sebenarnya pemerintah dan DPR menerapkan RUU KHP menjadi undang-undang itu sudah dipikir secara matang dan sudah sedikit demi sedikit menerapkan politik islah untuk kesejahteraan, keselamatan bangsa kita, masyarakat kita. Karena kalau misalkan didiamkan atau dibiarkan mengikuti undang-undang yang diterapkan pada tahun 1963 yang masih mengikuti undang-undang terhadap penjajah Belanda, sampai sekarang ini banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang memang dilakukan dengan check-in di hotel. Contohnya, salah satunya sudah menikah, salah satunya belum menikah, itu termasuk zina.
salah satunya sudah menikah dan pendamping yang satunya lagi sudah menikah, itu sama juga termasuk zina. Bahkan banyak sekali orang-orang yang kumpul kebo tanpa adanya pernikahan, yang memang sering melakukan hal-hal kemaksiatan kebanyakan di hotel. Jadi untuk pemerintah sekarang ini menerapkan RUU KHP menjadi undang-undang, itu sebenarnya sangat bagus kalau menurut saya, untuk menghilangkan kebiasaan ala barat atau ala luar negeri. Dengan disahkannya RUU KHP, Amerika dan Australia sekarang gentar. Karena di Indonesia ini akan mulai dididik dan akan mulai dibimbing menjadi warga masyarakat yang adab dan mempunyai etika yang baik. Dan sedikit demi sedikit, pemerintah akan menerapkan untuk hilang sedikit demi sedikit dari kemaksiatan, perzinahan, perjudian, pembunuhan, dan akan meniadakan minuman keras, yaitu khamar. Nah, nilai di atas dengan apa yang tadi saya sampaikan tidak tertuang menurut masyarakat bagian timur, sehingga zina dimasukkan di dalam delik pidana yang memang masuk ke dalam hal tertuang dalam pasal 411 RKUHP. Nah, sahabat IMP, nilai-nilai yang tadi saya sampaikan tentang pemerintah yang menerapkan sedikit demi sedikit politik islah, itu dimasukkan ke dalam hal tertuang yang memang itu sudah sangat pas. Karena walaupun nilai-nilai tersebut tidak diterima normanya oleh masyarakat timur, tetapi di sini dalam hal perzinahan masuk ke dalam delik pidana. Hal itu tertuang dan masuk ke dalam delik pidana pasal 411 RUU KHP. Satu yang akan saya sampaikan, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan selain suami atau istri itu akan masuk ke dalam pasal 411 RUU KHP yang memang akan masuk ke dalam pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak kategori 2. Terhadap tindak pidana perzinahan yang memang tertuang di dalam ayat 1, itu pun tanpa adanya pengaduan dari pihak perhotelan akan mendapatkan sanksi bagi penerimaan orang-orang yang check-in tanpa nikah. 3. Terhadap pengaduan sebagaimana di dalam pasal 2 tidak terkait ke dalam pengaduan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 25, pasal 26 dan pasal 30. 4. Pengaduan bisa ditarik kembali selama sebelum sidang di pengadilan. Nah, jadi ini salah satunya politik islah yang diterapkan oleh pemerintah. Walaupun terlihat secara lahiriah pihak jasa perhotelan ataupun owner-owner hotel memang akan ada penurunan dalam ekonomi, tapi di sini tidak boleh putus asa. Karena nanti pemerintah akan menerapkan seluruh hotel yang ada di Indonesia untuk menjadi hotel syariah, yaitu hotel yang memang bisa dimasuki oleh yang muhrimnya saja. Ini baru satu yang memang diterapkan oleh pemerintah yang masuk ke dalam politik islah. Nah, ini adalah salah satunya politik islah yang memang diterapkan oleh pemerintah ya. Dan 2, pemerintah pun juga telah menerapkan politik islah sebagaimana kepada hukum pidana yang mendapatkan hukuman mati, yang bisa diberikan kebijakan hanya dihukum 10 tahun atau 20 tahun saja untuk diberikan kesempatan bertobat, bertafakur, dan juga untuk berbuat lebih baik. 3, pemerintah pun juga menerapkan politik islah untuk memberikan keringanan kepada hukum pidana penjara yang memang vonisnya lebih dari belasan tahun. Nah, di sini sahabat IMP, mari kita jauhi perzinahan, mari kita jauhi kemaksiatan, kita jauhi hal-hal tentang masalah pembunuhan.
Karena di sini pemerintah mulai sekarang akan lebih ketat untuk bisa menerapkan pola sehat berpikir masyarakat supaya tidak bisa terpengaruh oleh provokator. Karena kalau kita dalam keadaan bermaksiat, di saat ada provokator yang memang menceritakan hal-hal yang memang ingin mengadu domba, itu pasti akan masuk. Karena di dalam perspektif Islam, di mana orang yang melakukan kemaksiatan, berzina, meminum khamar, membunuh, merampok, mencuri, itu kan termasuk ke dalam dosa besar sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi di sini kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri sebelum kita mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Nah, seperti yang melakukan bom bunuh diri itu hal yang sangat konyol karena dia dan kelompoknya tidak menerima dengan adanya disahkan RUU KHP menjadi undang-undang. Padahal di sini sudah sangat bagus. Karena kemarin-kemarin kita melihat hukum ini di Indonesia sangat tumpul. Nah, di sini akhirnya ada tokoh yang memang menjadi pahlawan bagi masyarakat Indonesia yang menerapkan politik islah walaupun hanya baru sedikit, tetapi di sini sudah sangat bagus untuk menghindari adanya pembunuhan, untuk menghindari adanya kemaksiatan, untuk menghindari adanya perzinahan. Karena memang bukan hanya masyarakat kita saja yang banyak melakukan kemaksiatan. Karena semua manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Tetapi kesalahan itu bisa kita tobati, tapi tidak secara langsung. Karena kalau kita tobat secara langsung itu tidak bisa. Contoh, misalkan kita ini sering minum khamar, kita ini sering berzina dengan yang lain muhrim, terus kita ini kadang sering mencuri. Nah, di antara 3 poin dosa besar ini bisa kita tobati satu-satu. Kalau kita tobat langsung sekaligus itu tidak akan ada yang kuat dan tidak akan ada yang bisa. Kayak sekarang nih, adanya RUU KHP check-in hotel tidak nikah dipidana gitu kan. Berarti itu sudah menjauhi dari perzinahan. Kita tobati dulu yuk jinahnya. Misalkan nih, bulan ini Desember kita tobati dulu jinahnya. Supaya pola pikir dan hati kita sehat. Tidak terganggu oleh godaan syaitan dan tidak terganggu juga oleh provokator yang nantinya akan datang memprovokatori masyarakat. Nah, di bulan Januari kita tobati yuk masalah minum mirasnya. Itu. Jadi kita tuh untuk tobat satu-satu nggak bisa langsung sekaligus. Tetapi untuk semua agama pun tetap kita harus mempunyai keimanan yang sangat tinggi. Karena kalau kita tidak iman, kita akan mudah terpengaruh. Bergaul dengan siapa saja boleh, tidak ada larangan. Karena kita saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Tetapi di sini kita harus bisa membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk. Di saat kita bergaul, ikuti yuk yang baiknya. Di saat kita bergaul, jikalau ada keburukan kita jauhi, tetapi kita tidak boleh fanatik. Karena yang namanya dosa itu adalah dosa masing-masing ditanggung oleh sendiri. Nah, maka dari itu kita sayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Jangan sampai terjadi karena kita fanatik, karena kita tidak menyukai tentang hal kebaikan, akhirnya berkelompok menjadi golongan Khawarij. Contohnya seperti almarhum yang barusan meninggal, yaitu pelaku bom bunuh diri. Itu masuk ke dalam golongan Khawarij, orang-orang yang mendapatkan dosa besar karena sering melakukan hal-hal yang buruk, kemaksiatan, zina, menolaknya aturan pemerintah dalam hal kebaikan. Mungkin masyarakat bisa usul kalau misalkan tidak menerima RUU KHP yang disahkan menjadi undang-undang. Bisa demo tetapi ke Mahkamah Agung. Bukan berarti demo kepada pemerintah. Karena pemerintah mengesahkan ini semua sudah dipikir matang 100% dan sudah disetujui oleh pihak-pihak tertentu. Nah, maka dari itu kita sebagai sesama muslim, sesama umat, sesama makhluknya Allah, mari kita saling mengingatkan tentang hal keburukan.
supaya bisa menjadi baik. Kenapa pemerintah bisa menerapkan politik islah ini walaupun hanya baru sedikit? Karena pemerintah tidak mau banyak masyarakat yang menjadi korban murkanya Allah. Karena dari kemarin terjadi banyak rentetan bencana alam. Di situ pemerintah berpikir, dengan adanya rentetan bencana alam ini berarti harus sedikit demi sedikit kita atur pola sehat dalam kehidupan masyarakat. Karena norma masyarakat itu memang tidak semuanya bisa menyetujui atau positif dengan disahkannya RUU KHP ini. Tetapi sebagian besar saya yakin semua orang setuju. Walaupun ada sebagian kecil yang menjadi golongan khawarij yang memang menentang aturan dari pemerintah ini. Bolehlah kemarin-kemarin hukum di negara ini tumpul. Tetapi sekarang ini lagi diperbaiki. Nah, seperti kelompok Khawarij yang memang melakukan bom bunuh diri, teror kepada aparat-aparat, karena itu ada rasa sentimen kepada aparat-aparat Polri, takutnya nanti memproses orang-orang yang melakukan jinah, maksiat, pembunuhan. Karena memang sudah menjadi kewajiban aparat untuk menegakkan hukum yang tajam sesuai perintah dari pemerintah atas. Nah, sahabat IMP, mungkin sekian ya dari saya. Mari kita doakan untuk korban-korban yang tadi terluka di Polsek Astana Anyar, semoga cepat sehat kembali dan tidak terjadi hal yang tidak diharapkan. Dan untuk yang meninggal dunia, Bapak Sopyan, semoga husnul khotimah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang yang meninggal, yaitu pelaku bom bunuh diri, kita doakan juga semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.